Apa sudah tampil, Bu? Belum, Bu. Belum, Bu. Bu, apa sudah tampil? Belum, Bu Elvi. Soalnya mau. Nggak mau juga, Bu. Nggak tampil, Bu. Belum juga, Bu. Apa, Bu? Belum tampil, Bu. Kalau bagaimana dengan Bapak Ibu yang lainnya? Apakah sudah tampil share yang di-share oleh Ibu Elviana? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Ya, Bu. Belum, Bu Elviana. Nggak mau, Bu. Coba di share screen, diklik share screen itu, Bu. Sudah, Bu. Nggak mau, Bu. Nggak mau. Kalau nggak mau, saya cobalah, Bu, men-share. Coba Ibu keluar dulu Nggak dari. mau dia, Bu. Udah saya apa? Ya, kalau tidak bisa, sekarang coba Ibu keluar dulu dari share screen. Biar saya yang coba untuk men-share LKP 2.2, Bu. Iya, Bu. Sudah, Bu. Contohnya apa? Ya. Soalnya. Boleh mau, Kak. Apa sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Tapi ini udah dibuka, cuman nggak bisa terbuka pula. Nah, sebentar ya, Bapak dan Ibu. Jaringan ini memang salah satu kendala yang memang betul-betul membuat kita jadi terganggu ya. Sedikit terganggu. Sudah muncul Bapak Ibu? belum, Bu. Belum. Baik. Apa masalahnya ini ya? Nah, kalau begini bagaimana? Bapak Ibu? Belum ada. Belum ada ya? Nampak jeruknya, Bu? Alhamdulillah. Kalau melihat buah jeruk siang-siang begini bagaimana? Kalau ini bagaimana? Bapak Ibu? Belum ada juga, Bu. Belum ada. Kalau di laptop saya udah muncul ini Bapak dan Ibu. Ini kayaknya nyangkut di Ibu, kalau di tempat saya masih di LKP itu, Bu, di filenya itu, Ibu, Bu. Belum bergerak iya, itu ya? kalau di
Kalau di Iya, kalau tempat saya udah terbuka nih, Pak. Iya. Sama Bu, punya saya juga masih punya Ibu masih di file aja, belum terbuka. Ya. Kami belum terbuka juga, Bu. Masih file, Bu. Kalau punya saya ini udah terbuka. Ini gimana nih? Bu. Sebentar ya, Bapak Ibu. Stop dulu. Ibu Sugianti bisa mohon di ini, Bu. Di share LKP 2.2-nya, Bu. Ibu Sugianti. Bentar ya Bu. RMS-nya ya Bu. Bukan Ibu, yang di LKP yang udah diunduh, Bu, yang udah di-download dari LMS. LKP 2.2 tentang gambar gadis duduk tentang pertanyaan imajinatif. Mohon maaf Bu Fitri. Nggak bisa secara manual aja, Bu. Kayak kemarin diskusi kemarin itu. Oh ya, nggak apa-apa, Pak. Sekarang kan Gitu, Pak gini, kita kan udah melihat gambar dari gadis duduk tentang pertanyaan imajinatif. Ya kan Pak Fatur, ya ibu-ibu yang lainnya. Iya Bu. Ayo, ya udah sekarang kita secara manual saja. Kalau bisa ada yang mencatat satu orang, nanti tinggal mempresentasikan hasil dari diskusi kita. Ya, bagaimana Pak Fatur? Gitu aja ya Pak ya. Karena waktu kita ini, Coba. waktu kita berjalan terus. Maaf nanti, Bu. iya Pak. Saya coba pindah laptop saya barangkali kuat Bu ya. Karena biasanya nggak kuat, saya coba. Nanti ini saya mau coba screen apa? Share screen. Iya, iya, Saya coba coba pindah Pak. Iya, ke laptop Pak. barangkali kuat. Kalau Oke, nggak Pak, bisa ya oke. udah saya angkat tangan. Iya, Oke Pak, iya. Coba. Kalau yang punya saya, Bu, berapa? Yang duduk di pantai itu yang saya bikin ini apa, Bu? Sambil nunggu Pak Patur, Bu. Iya Pak, Pak Ya. Edo. Ya, sambil nunggu Pak Patur itu yang saya bikin itu, entah salah, silakan ibu-ibu apa kan? Iya, silakan kita diskusikan saja Pak. Yang mana menurut kita betul atau salah. Kalau betul bisa kita buat sebagai pertanyaan 10 pertanyaan tersebut. Kalau tidak kita ganti ya, begitu kan Bapak dan Ibu? Kalau yang saya bikin, yang di situ apa yang bisa membuat kerusakan pantai, itu bisa masuk itu, Bu. Nah, coba bagaimana dengan ibu-ibu yang lainnya? Apa Apa yang bisa membuat kerusakan pantai? apa yang bisa membuat kerusakan pantai? Kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu yang lainnya? Apa yang bisa membuat kerusakan pantai? Itu Ya. Sudah bisa itu Bu. Bagaimana yang Bisa. dapat membuat kerusakan pantai? Bisa itu Bu. Bagaimana keadaan proses ya kan? Nah, Iya, ya, bagaimana atau apa? Bagaimana proses kerusakan pantai? Bagaimana? Oke. Ya, silakan Proses. dicatat Kalau dulu, apa? Bapak Ibu yang lainnya dimohonkan salah satu orang untuk mencatat. Kalau seandainya nanti kita sudah kembali ke main room, jadi hasil dari diskusi kita sudah ada Bapak dan Ibu. Kalau tidak bisa kita Mohon maaf share. Bu. Iya, baik Pak. Ini kok tetap belum diizinkan sama itunya Bu. Saya nggak bisa share screen. Nggak bisa share. Ya udah gini aja lah Pak, secara manual saja Pak. Secara manual saja Pak, soalnya waktu kita berjalan. Manual saja ya. Ya, oke. Bagaimana Bapak Ibu yang lainnya? Kita secara manual Oke, saja oke. ya. Oke, Bu. Iya, karena Iya, nanti waktu kita sudah habis, kita sudah masuk ke BOR.
Masih ke belum. main room. Oke, kita diskusikan bersama saja. Oke, silakan Pak Fatur. Oke. Baiklah. Ini mari sama-sama kita koreksi sama-sama, Bu, ya. Ini yang sudah saya buat. Sebentar. Sudah saya buat. Yang pertama, apa yang sedang wanita ini pikirkan? Bagaimana Bapak Ibu? Apa yang sedang bagaimana? wanita ini pikirkan? Bu, Bapak dan Ibu. Gimana, Bu? Ya, Silakan kita bagaimana? sama-sama koreksi. Iya. Kita koreksi bersama-sama Bapak dan Ibu. Di Jadi, board kita inilah sama- kita bisa untuk saling bertukar pikiran, apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang lainnya. Jadi sebetulnya saya di sini cuman mengkondisikan diskusi di board ini. Bapak dan Ibu peserta lainnya yang mendiskusikan 10 pertanyaan tersebut. Yang pertama apa tadi Pak Fatur? Apa yang sedang wanita ini pikirkan? Nah, apa yang sedang wanita ini pikirkan? Bagaimana Bapak Edo, Bu Emelda? Kira-kira sudah imajinatif atau belum? Apa yang sedang wanita ini pikirkan? Bisa itu, bisa. Bu, bisa itu. Ya, bisa. Berarti Imajinatif, ini ya. kan jawabannya kan tidak terlihat pada gambar ya Bapak dan Ibu. Ya, berarti nomor 1. Ya, baik. Berarti nomor 1 sudah bisa itu Pak Fatur. Lanjut ke siap, yang Bu. nomor 2, Pak. Nomor 2, apa yang sedang ia lakukan di sana? Apa yang sedang, kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Itu Bukan, Bu. imajinatif. Itu bukan ya, bukan imajinatif Iya, ya bukan. Pak Fatur. Bukan. Karena sudah ada jawabannya. Apa yang sedang gadis itu. gadis itu sedang duduk, kan begitu? Ya. Iya. Ya, berarti yang nomor 2 bukan. Kalau kita Bukan. ganti, kalau kita ganti Ganti bagaimana? apa, Bu? Boleh? Apa yang cocoknya Bapak dan Ibu? Ibu Febri, Apa? Yang apa, Pak? Yang tadi, Bu, yang punya saya tadi, bagaimana, apa tadi yang bagaimana bisa Ya. membuat program. bagaimana? Halo Pak Edo, Apa? Udah, tadi lagi. Kita mau siap dulu. bagaimana? Kalau bagaimana, Tapi mendiskusikan. Nggak ada yang bisa LK-nya timbul di sini. Jaring apa ya, ada yang pakai HP semuanya. yang lain kan masih juga bikin itu, Bu. Pasti ada itu, Bu. Orang Iya. itu coba. Ibu yang lain kan sudah mengerjakan LK 2.2 ya, Bapak Ibu. Ya. Silakan dibacakan saja hasil dari LK tersebut. Kalau salah nanti bisa diperbaiki langsung. Ya, kita berdiskusi ya, Bu. Iya, Biar kita berdiskusi sama-sama sama-sama. tahu. Kita kan di sini bukan mencari Silakan. benar dan salahnya. Heeh. Kalau seandainya Sama-sama benar, belajar. alhamdulillah. Kalau salah, ya kita ganti. Yuk, yang ketiga tadi apa Pak Edo? Bagaimana? Apa manfaat bebatuan di tepi pantai? Itu kalau menurut saya, Bu. Ini yang saya bikin, Bu. Apa manfaat? Silakan. Bebatuan di tepi pantai. Apa manfaat bebatuan di tepi pantai? Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Ya. Manfaat bebatuan. Manfaat bebatuan itu ada jawabannya atau tidak? Manfaat bebatuan itu sudah jelas ada kan Pak Edo? Ya, ya. Nah, berarti itu belum imajinatif kalau menurut saya.
Kalau ini Ya, baik Bu Emelda. apakah menunggu seseorang apa? Siapakah yang ditunggu oleh gadis itu? Oke. Nah, bisa. Oke, bisa itu Bu, karena Nah, belum tahu entah siapa yang ditunggu, entah ada seseorang yang ditunggu kan begitu. Oke, silakan betul. dicatat Entah Pak juga. Fatur. Pak Fatur, Baik. Apa tadi? Enggak, Ya. sebenarnya yang silakan diulang lagi Bu yang Emelda. sekolah itu bukan di kelas awal, tapi dia satu ruangan gini, Siapa? di sebelahnya. Ya. Siapa yang ditunggu oleh wanita itu? Ya, itu kan gadis. Oleh Atau gadis apa itu wanita atau boleh. gadis itu? Ya, gadis itu boleh. Bu, Boleh. Oh, gadis. gadis. Oke. Ini sepertinya kita sudah harus keluar dari breakout nih kayaknya. Bapak dan Ibu, bagaimana ini? Gimana nanti Pak Fatur? Bapak bacakan saja presentasinya yang hasil yang Bapak buat itu. Nanti kita diskusikan lagi di main room ya Bapak Pak Fatur. Oh gitu. Berarti nanti kalau kurang ini berarti saya Ya. menampilkan apa yang saya buat ini, Bu. Oh ya, oke, boleh Pak. Nanti kan kita Tapi diskusikan saya minta bersama. tolong nanti tolong dibantu kalau salah ya. Ya, teman-teman yang lainnya mohon dibantu ya kelompok kita ya. Ya. Ya, sekarang kita keluar dari breakout room. Silakan klik leave breakout room. Oke, saya tunggu dulu. Pak Edo. Ibu Pasda Nur Aisyah. Ibu Pasda Nur Aisyah. Ibu, Bu Dewi. Kok bisa saya ke sini ya? Bu Dewinya. Ini sudah di main room kita Ibu Dewi. Sudah di main room kita, Bu. Waktunya sudah habis ya, Bu ya. untuk Waktunya diskusi. sudah habis, kita kembali ke main Iya. room. Oke. Waktunya sudah habis. Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi kita dengan semangatnya sudah berdiskusi dengan teman-teman kita, guru-guru hebat, yang mana ada 3 kelompok tadi ya Bapak Ibu. Sekarang coba kita minta salah satu dari rekan ataupun salah satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk bisa mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Nanti yang kita mulai dari kelompok 1. Kira-kira kelompok 1 siapa Pak? Jadi kita jadikan co-hostnya nanti untuk share screen-nya. Oh ya tadi Pak Kapur, karena rekan-rekan guru hebat kami di kelompok 1 tidak bisa share screen karena mereka bukan co-host. Jadi saya tadi mencoba membantu untuk sekedar mengetik hasil diskusi rekan-rekan guru hebat kita di kelompok 1. Jadi Bu Nur langsung ya yang masuk share screen ya. Oke. Jadi untuk share screen-nya silakan Bu Pasda Nur Aisyah, tapi untuk yang menyampaikan silakan pesertanya guru hebat. Iya, silakan kelompok 1 salah satu nanti sampaikan hasil diskusi kita. Kemudian nanti akan ditanggapi oleh rekan-rekan guru hebat kita yang lainnya ya, Bapak Ibu. Ya, benar. Jadi kita tanggapi apa hasil dari diskusi kelompok 1. Siapa Bu Nur Aisyah kira-kira yang menjelaskan? Silakan. Sebentar, Pak. Oke. Ya. Untuk penyampainya silakan. Kalau Bu Rahmanidar boleh juga. Atau Bu, ayo silakan satu orang aja dari kelompok. Oke, silakan Bu Rahmanidar. Silakan. Screen-nya sudah ditampilkan. Ya, Bu Rahmanidar. Ini terkait dengan kelompok 1 yang berhubungan dengan pertanyaan produktif ya Bapak Ibu ya. Iya, pertanyaan produktif. Anissa Linde juga kok menyampaikannya. Silakan Ibu. Ya, silakan. Rahmanidar. Halo Pasda. Oke, izin. Silakan Ibu. Ya Bu.
Iya. Oh ya. Baiklah. Saya akan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan atau menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1, Bu. Nah, Kelompok kelompok 1 tentang pertanyaan Yang produktif tentang buah jeruk. Ya. Ini sudah kami diskusikan bersama-sama. Ini tadi hanya sempatnya baru buat 9 pertanyaan ya Bu ya, Ibu Bapak ya. Yang pertama yaitu berapa ruas isi satu buah jeruk. Yang kedua nggak nampak itu Bu. Nah, yang kedua, pertanyaan produktif yang kedua jeruk. Ketiga, jeruk? Ya, yang ketiga, apa saja bagian yang terdapat pada buah jeruk? Yang keempat, apakah nampak saya, Bu? Maaf Ibu, ini agak sedikit bermasalah dengan aplikasi ya. Iya, nampak udah. Yang pertanyaan produktif yang keempat, apakah jumlah ruas pada sebuah jeruk sama? Selanjutnya yang kelima, apa rasa dari buah jeruk tersebut? 6, apa manfaat buah jeruk bagi tubuh manusia? Terus yang ketujuh, bagaimana cara mengupas buah jeruk? Selanjutnya yang kedelapan, apa warna jeruk ini? Yang kesembilan, mengapa jeruk bisa terasa manis? Nah, hanya 9 yang dapat tercatat mungkin ya Bu ya, karena kehabisan waktu tadi. Demikian hasil ini adalah pertanyaan dari beberapa peserta ya Bapak Ibu. Nah, demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Demikian. Bu, tanya Bu. Iya, terima kasih Bu Nizalindai. Bu. Halo Pak. Mau menanggapi dulu sebentar. Boleh kan? Silakan Bapak Samiranto. Boleh kami nanggap Bu? Boleh Bu. Iya, silakan. Bapak, nanti kita jawab sama-sama ya Bapak. Bapak Ibu, bagi yang ingin menanggapi, untuk topiknya tadi saya sudah sampaikan untuk raise hand. Jadi silakan nanti. Ya. Jadi yang selain dari yang bertanya silakan dimatikan ya Bu ya. Udah. Ya Pak Bisa, Samiranto silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau menurut saya itu udah mantap, itu udah bagus semua. Sudah. Terima kasih Pak. Ya, dengan apa? Cuma satu ini Bu, saya yang kurang sependapat. Nomor 8. Yang nomor 8 itu. Yang nomor 8 itu kan jawabannya cuma apa waktu ini. Nah, itu yang belum. Nah, karena itu kan. Karena itu ya Pak ya, sudah terlihat di gambar ya Pak ya. Ya, sudah terlihat kan gitu. Kalau yang lainnya itu perlu percobaan. Saya rasa itu Bu. Kalau. Oke Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Silakan menanggapi. Iya, silakan komentari tentang pertanyaan yang sudah rekan-rekan kita buat. Nanti Bapak Ibu coba kita perbaiki bersama. Seharusnya pertanyaannya seperti apa begitu. Terima kasih. Ya. Oke, Bu. Pak Samiranto. Ya. Coba Pak dikasih usul apa selanjutnya pertanyaan yang pas untuk tentang jeruk ini. Oke. Tolong dikasih masukan. Bisa dibuat makanan apa saja, minuman apa saja jeruk itu? Gambar itu boleh. Misalnya bisa dibuat diolah menjadi menu apa saja. Halo, Bu. Ya Pak. Maaf nih saya menanggapi kritikan dari Pak Sriranto tadi kan. Kita sudah bersepakat tentang membuat pertanyaan. Tentu kita mengamati
daripada jeruk itu. Ya. Dengan mati jeruk tadi, maka timbul pertanyaan, apakah jeruk itu tidak berwarna? Kan itu yang ditanyakan oleh Pak Saryanto kan. Tapi hemat kami, ini kan pertanyaan ini kan untuk anak sebenarnya. Kita membuat gambar, tentu menimbulkan pertanyaan. Dari pertanyaan ini maka timbul ide-ide yang kita bikin tadi. Makanya kita bikin apa warna jeruk. Saya rasa itu bagus itu pertanyaan. Bisa kita bikin banyak-banyak pertanyaan dari jeruk itu nanti itu. Sebentar Pak, bisa saya tanggapi Pak? Oke. Silakan Bu Zubaida. Kalau Bapak itu tadi warna jeruk, mungkin bisa saja Bu, tetapi warna jeruknya itu yang ditampilkan jangan kuning semua Bu. Ada yang hijau, ada yang merah, jadi bisa tuh Bu, kalau ditanyakan tentang warna jeruk. Sebab warnanya kan ada merah, hijau, kuning, gitu Bu. Bisa itu Bu untuk untuk pertanyaan terbuka. Ya, kalau cuma warna kuning nggak bisa itu Bu, cuma satu aja. Nah, kalau di gambarnya ditampilkan ada warna bermacam-macam bisa Bu. Mana yang warna hijau atau warna yang kuning? Coba kamu lihat gambarnya, kan bisa itu Bu. Atau beberapa buah yang kuning, beberapa buah yang hijau, kan bisa itu Bu. Tapi kalau satu warna itu enggak bisa ditanyakan warna Bu. Oke, ya benar Bu Zubaida. Oke, saya kembali lagi kita ya. Karena kelompok 1 tadi itu kan membuat kalimat pertanyaan produktif. Ya. Pak Sari, jadi yang kita buat itu bisa, pertanyaan apa saja bisa kita buat Pak, dari cat jeruk itu, tapi kita membuat pertanyaan produktif. Ingat kata kunci produktif, jawabannya tuh melakukan sesuatu dulu baru bisa dijawab. Ya. Ya. Oke. Jadi nomor 8 itu nggak melakukan apa-apa. Iya, iya. Hanya dengan mengamati udah bisa jawab. Melihat aja. Nah, makanya enggak cocok Bu. Iya. Oke, Bagus sekali lanjut. ya. Ada lagi Pak Saniranto tadi, ASN juga lagi. Kira-kira masukannya Pak Iya. Saniranto apa pertanyaan barunya tadi? Boleh? Itu apa saja yang bisa, menu apa saja? Iya ya Pak, Bisa menu apa diolah. saja yang bisa diolah dari buah jeruk? Bu Nuresia, silakan ganti Bu. Boleh. Menu apa saja? Yang bisa diolah. Yang bisa. katanya. Diolah dari buah jeruk. Bisa diolah dari buah jeruk. Oh, dari buah jeruk. Oh iya. Nah, Bapak Ibu ini dilihat nanti kan kita kirim LK ini kan. Jadi nggak bingung-bingung lagi. Yang dikirim juga sudah yang benar gitu. Jadi untuk pertanyaan nomor 8 kita reject ya. Iya. Itu bukan Diganti, Bu. pertanyaan produktif. Iya, tertutup. Lanjut Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas tanggapan dari presentasi dari kelompok 1. Yang mana kelompok 1 sudah mendiskusikan tentang pertanyaan produktif. Jadi kesimpulan dari yang dapat saya ambil adalah bahwasanya pertanyaan produktif itu pertanyaan yang mendorong siswa melakukan kegiatan terlebih dahulu terhadap objek pembelajaran yang ingin ditanya. Nah, kalau gambar jeruk yang ditanya, ya kita munculkan pertanyaan tentang pertanyaan yang produktif. Ya kita melakukan dulu, mengamati dulu, ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya pasti sudah paham. Terima kasih kelompok 1, terima kasih Bu Pasda IPS Nurasia. Iya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelompok 2. Silakan Bu Pasda, siapa tadi? Saya Pak Gofur. Iya, Bu Fitri. Iya. Baik. Silakan Bu Fitri. Ya baik Pak. Pada kelompok 2 tadi kami mendiskusikan tentang LKP 2.2 tentang pertanyaan imajinatif, yaitu gadis yang sedang duduk atau wanita yang sedang duduk. Nah, jadi saya minta kepada Pak Fatur Rahman untuk men-share
hasil dari diskusi yang telah kita lakukan tadi. Silakan Pak Fatur Rahman. Oke, Pak Fatur Rahman, saya jadikan Fatur dulu Rahman. ya. Tapi tadi masuk Nur tadi. Pak Gofur, coba. Oke, sudah. Ya. Sudah, Bu. Silakan. Oke. Silakan Pak Fatur. Siap. Silakan Pak Fatur, sudah dijadikan Atas co-host. waktunya. Sebentar. Wala mais. Pertanyaan imajinatif. Oke, apakah sudah tampil Bapak Ibu semuanya? Sudah. Sudah, Pak. Maaf Bapak Ibu semuanya, apakah sudah tampil? Sudah. Sudah, Sudah Pak. tampil, Pak. Sudah Pak Fatur. Ayo silakan Pak Fatur untuk dibacakan. 10 pertanyaan yang Ya, sudah Bapak nggak bisa melihat kami. Ya, Silakan bacakan aja, Bapak. Lanjut aja, Gimana Bu? Pak. Mohon maaf ini terputus-putus saya. Lanjut, bacakan. Oh, langsung saya bacakan begitu Bu ya. Iya, bacakan aja Pak. Oh, nangis. Langsung dibacakan saja Pak Fatur. Baiklah. Gimana Bu? Ya Pak, iya Pak Fatur, silakan Pak. Oke, udah mantap. Ada. Sudah dengar suaranya Pak. Langsung saya bacakan aja ya. Ya, bacakan. Sinyal saya agak terputus-putus ini. Maaf, Bapak Ibu. Baiklah, inilah hasil diskusi yang sudah kita lakukan kelompok 2 tentang pertanyaan imajinatif. Nah. Halo? Ya, lanjut Pak. Lanjut, dengar ya. Dengar Pak, Oke. dengar Pak. Oke, saya minta koreksinya. Yang pertama sebelum kita baca, mungkin alangkah lebih baiknya kalau kita baca definisi dulu dari imajinatif itu apa, gitu Bu ya. Jadi singkatnya mendorong untuk berimajinasi. Jadi pertanyaan yang menimbulkan siswa untuk berimajinasi. Ya, selain itu jawaban yang didapat itu tidak ada di gambar, gitu. Ya. Nah, kita tidak bisa menemukan. Baiklah, jawabannya. yang pertama, apa yang sedang wanita ini pikirkan? Betul. Iya, bungkus ya. Enggak, Bungkus, gini, Pak, bungkus. kita berdiskusi, jadi tolong masukannya ya. Lanjut, Yang Pak, kedua, lanjut. siapa yang ditunggu oleh gadis itu? Oke, mantap Pak Fatur yang Gimana? tunggu. Yang ketiga, apa yang ia rasakan saat duduk sendiri? Mantap. Nah, sudah. Yang keempat, sudah berapa lamakah wanita itu duduk di sana? Iya. Yang kelima, menurut Anda berapa banyak bekal yang wanita itu bawa? Iya, mantap. Menggunakan kendaraan apakah wanita itu bisa sampai ke sana? Yang ketujuh, dengan apakah wanita itu pergi ke tempat tersebut? Ya, mantap Pak. Yang kedelapan, mengapa dia duduk menyendiri? Ya, Yang kesembilan, dapatkah kamu mengetahui apa yang ada di dalam tasnya? Bukan hatinya, tasnya. Iya. Bagus. Yang nomor 10, mengapa dia duduk menyendiri? Oh, Sama sama kayaknya. 8. Iya, sama ya. Oh iya, berarti 9 pertanyaan ya. 9 pertanyaan, Bu. Nggak apa-apa Pak, nanti kita tambah aja satu. Nah, Iya. Untuk 8 dan 9 sama sepertinya ya, Bu ya. 8, 10 Pak. 10. Iya. 10, iya. 10 sama. Oke. Saya mohon koreksinya Bapak Ibu sekalian. Ayo, Iya, terima kasih Pak Fatur. Ayo Bapak Ibu hebat yang lainnya, tadi Pak Fatur sudah menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan pertanyaan imajinatif. Silakan Bapak Ibu, Pak Saniranto ya, silahkan tadi. Silakan. Ya, silakan Pak Saniranto. Kalau menurut saya ini sudah mantap
Cuma kan ada yang double itu. Ya. Ya. Ganti 1. Yang double itu diganti aja Pak, 1. Ya. Ya Pak, kira-kira menurut Bapak Saniranto apa pengganti pertanyaannya Pak? Kita cari bersama-sama saja Bapak Ibu. Ya apa Pak? Dia duduk. Apa Pak? Halo Pak Saniranto. Putus-putus Pak. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Saya masih belum bisa paham. Apa saja yang dibawa di dalam tasnya? Boleh. Itu ada tuh dari Bu. Sudah ada nomor 9 ya? Sudah ada Bu. Sudah. 9 itu bukannya jawabannya dapat atau tidak dapat. Oh gitu. Oh ya, iya. Jadi ganti jadi nomor pertanyaan Ibu tadi jadi nomor 9. Apa saja isi yang ada di dalam tas itu? Begitu? Ya, bagaimana dengan Bapak Ibu yang lainnya? Apakah pertanyaannya yang sudah imajinatif? Nomor 9 itu sudah apa itu? Sudah imajinatif itu. Sudah nggak ada yang tahu apa yang di dalam tas itu. Bukan. Dapatkah kamu mengetahui apa yang ada di dalam tas? Jawabannya cuma dapat atau tidak dapat, Pak? Iya, tertutup itu Pak. Tapi kalau apakah Apa yang ada di dalam tas itu? Itu baru. Iya, ya itu. Nah, ganti aja. Ini kita, yang nomor 9 diganti saja Pak Patur. Oh, nomor 9 diganti ya? Ya. Kalau dapatkah itu nanti pertanyaannya tertutup itu Pak. Oh gitu ya. Agak iya, Jadi ganti harus- saja. Apa saja? Apa yang ada di dalam tas itu? Berarti kan Apa yang ada di dalam tas wanita itu atau tas gadis itu? Apa yang ada di dalam tas? Dalam tas Yang ia gadis. bawa di dalam tasnya. Apa yang ada di dalam tas gadis itu? Apa saja yang ia bawa di dalam tasnya. Mana? Tanganmu sih loh. Kalau bawa, Mana? menurut saya itu soalnya dia tidak membawa, Bu. Tas itu kan sudah berada di samping gadis itu. Kalau bawa berarti dia sedang membawa. Apa yang ada di dalam tas itu udah berbagai Ya, macam. ini kalau apa yang ada di dalam tas gadis itu, ini menurut saya sudah tepat ini. Bagaimana Bapak Ibu yang lainnya? Pak Saniranto? Gimana Pak Saniranto? Wanita itu apa Pak? Berada. Duduk. Berada. Atau berada, duduk di pinggir pantai. Yang tadi enggak lah. Itu nomor 4 sama enggak, Bu? Nomor 4 itu kelompok nak. Yang tadi tuh. Wanita duduk gimana? Ya, sama nomor 4. Sama. Yang satu pantai, yang satu duduk. Ya, sama hampir sama. Nomor apa itu? Iya, nomor 4 dengan nomor 10 itu sama itu. Iya, Sama ya. Kalau nomor 4 itu kan ini ujungnya. Oh iya. Ya, beda. Kan sudah berapa? Sampai Ya, sampai kapan? Oh, iya. Ya benar. Oke, Sampai lanjut. kapan? Ya, lanjut. Malam. Ini kayaknya ya. Ya. Ya, itu benar Pak. Dah, Oke. lanjut. Itu kasihan Ibu tadi yang 11 apa tadi Ibu? Kita tambah 1 aja berapa dalam? Ya, boleh ditambah. 1 aja. Kedalaman laut yang ada di gambar. Seberapa dalam? Laut. Berapakah kira-kira kedalaman laut yang ada? Berapa? Di depan gadis. Berapa? Mantap Berapa? sekali. Tambah yang 12 nanti nih. Dah. Iya. Ya, Lanjut. berapakah dalamnya? Berapakah kedalaman Pak?
Oh, berapakah? Kira tuh Bu. Kedalaman. Kira kedalaman laut. Berapakah? Oh, kira-kira. Kedalaman laut. Kira-kira. Empat gadis itu. Kedalaman laut yang ada Di depan gadis itu. Ya. Oke, terima kasih. Hebat. Bapak Ibu, hebat semuanya. Mantap Ibu. Ya, sudah. Ini yang nomor Udah. 9 sudah tadi, Bu? Udah. Sudah. Ya, oke. Ya, sudah Pak Fatur ya. Oke, terima kasih kami Iya. sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Iya, terima kasih Pak Fatur yang telah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya ya. Sungguh hebat nih Pak Fatur, kawan ya. Ini tentang pertanyaan imajinatif ya. Jawabannya tidak dapat dilihat pada gambar, tetapi siswa harus berimajinasi ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada kelompok ketiga. Silakan tadi Bu Pasdari ya. Iya. Oke, Bapak Ibu kelompok Iya. 3, silahkan siapa yang ingin mempresentasikan, biar saya yang share screen-nya. Karena tadi saya yang menghandle itunya Pak, untuk share screen. Boleh Bu, silakan Bu. Pak Saniranto atau Ibu, siapa nih yang bersedia? Ranto aja lah Bu. Oke, Pak Saniranto ya Pak, silahkan Iya. Pak. Sebentar, saya izin share screen Laptopnya. dulu. Oke, sudah terlihat Pak? Ya. Oke, sudah Bu. 2, 3, 5, 8. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eko berapa? Ada Bapak Ibu Pasda yang telah membimbing kami. Kemudian pada para peserta, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 3 tentang pertanyaan terbuka. Seperti yang telah tadi sama-sama diketahui bahwa pertanyaan terbuka itu adalah jawabannya itu lebih dari satu jawaban. Pertanyaan yang lebih dari satu jawaban atau mengandung banyak alternatif jawaban. Untuk itu langsung saja saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami yaitu kelompok 3. Dari gambar ini ada gambar bilangan 2, 5, 8, dan 3 ini disuruh menyusun pertanyaan yang mengandung pertanyaan terbuka. Yang pertama, nanti mohon koreksinya dan mohon dibetulkan yang kurang benar. Masukannya. Yang pertama, pertanyaan mana sajakah yang dapat dibentuk menjadi pecahan? Nah, itu pertama. Maka saya baca dulu semuanya, Bu ya. Semuanya ya. Nanti kalau yang kedua, berapa hasil dari pengurangan 4 bilangan di atas? Yang ketiga, kamu sebutkan bilangan yang habis dibagi 2. Di nomor 4, sebutkan bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. Nomor 5, bilangan puluhan mana saja yang bisa dibentuk. Nomor 6, buatlah beberapa perkalian dari bilangan di atas, bilangan yang ada. Nomor 7, bilangan manakah yang termasuk bilangan prima? Ya. Terus nomor 8, bilangan ratusan berapa saja yang bisa terbentuk? Nomor 9, bilangan ribuan berapa saja yang bisa terbentuk? Nah, 10, tentukan faktor-faktor dari masing-masing bilangan di atas. Jadi ini 10 pertanyaan yang terbuka. Ya, terbuka. Dan 2 mohon masukan dan koreksinya. Silakan, dipersilakan. Iya, Bapak Saniranto, terima kasih. Ayo Bapak Ibu hebat lainnya. Tadi Pak Saniranto sudah menjelaskan macam-macam pertanyaan terbuka dari kelompoknya. Ayo Bapak Ibu yang lain, silakan kalau ada yang ingin ditanggapi, apakah sudah benar yang dilakukan oleh kelompok 3 tentang pertanyaan terbuka? Ingat, iya. Ingat ya Bapak Ibu, pertanyaan terbuka itu jawabannya ya lebih dari satu. Iya.
Tidak pasti. Oke, Pak Batur ada yang ingin disampaikan? Sama, punya saya pun blank. Pak Edo, Langsung mati. Iya, ya. Bu Titen. Kasih waktunya. Mohon maaf, saya boleh masuk, Pak Kapur? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Boleh, Ada boleh. tanggapan. Terima kasih. Saya pikir kalau Bapak senior Santiranto yang bikin, saya pikir udah siap lah untuk dibungkus semua kayaknya. Sama-sama tadi itu, Pak. Iya, dan kelompok gitu loh. Karena ada Iya. seniornya juga, jadi mungkin sudah sepakat lah. Iya. Coba perhatikan lagi. Pertanyaan itu dibuat berdasarkan gambar ya. Ya. Berdasarkan gambar. Kalau nantinya seandainya pertanyaannya tidak berdasarkan gambar itu boleh di komentari. Boleh diganti. Iya. Bilangan manakah yang dapat dibentuk menjadi pecahan? Ya. Itu sudah benar ya, bungkus ya? Bungkus, Pak. Oke. Betul itu. Ya. Berapakah hasil dari pengurangan 4 bilangan di atas? Ya, pengurangan. Ya, masing-masing bilangan ya, masing-masing angka. Bungkus ya? Bungkus. Coba kamu sebutkan bilangan yang habis dibagi 2. Iya, ini jawabannya juga Betul. ada 2 ya, Pak Ibu ya? Iya, ada 2 tuh, Pak. Bungkus ya. Ya. Selanjutnya sebutkan bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. Iya, lebih dari 1 ya Pak Ibu ya? Lebih. Iya, bungkus. Bilangan puluhan mana yang bisa dibentuk? Banyak tuh, Pak. 25, 35, 28. Bungkus tuh, Pak. Bungkus, iya, bagus. Ya. Buatlah beberapa perkalian dari bilangan yang ada. Banyak, Ya, Pak. banyak ya Bapak Ibu ya. Bungkus. Iya, Ya. bungkus. Bilangan manakah yang termasuk bilangan prima? Ya, banyak ya Bu ya. Iya. Lebih dari 1 ya. Ya. Bungkus. Bilangan ratusan berapa saja yang bisa terbentuk? Ya, Ya, bisa, bagus. Pak. Banyak. Banyak. Ratusan. 9 bilangan ribuan berapa saja yang bisa terbentuk? Banyak, Iya, 4 bisa tuh, banyak. Pak. Iya. Terakhir, tentukan faktor-faktor dari masing-masing bilangan di atas. Iya. Iya. Oke, kalau tidak ada yang menanggapi, mungkin berarti bisa ditambah lagi, boleh? Iya. Kasih tepuk tangan dulu, Pak, untuk Iya. kelompok 3. Alhamdulillah. Iya, tepuk tangan dulu, ya. Iya. Boleh, kalau tidak ada menanggapi, berarti kelompok lain boleh menambahkan pertanyaannya ya Pak Saniranto ya. Boleh, boleh. Boleh, terima kasih, silakan. Iya, Bu Titen, ada yang ditambahkan lagi? Pak Edo atau kelompok saya nih? Boleh ya, Pak ya? Boleh ditambah. Silakan. Kalau bisa sampai 20, Pak. Iya. Iya. Kita ada sesi ini Biar lagi. semangat ya. Enggak siap-siap untuk pulang-pulang kita Pak sampai 20. Oh iya. Oke. Oke, Bapak Ibu, nampaknya tidak ada lagi Pak Saniranto. Nampaknya sudah oke semua dibungkus ini Pak Saniranto. Iya, iya. Alhamdulillah. Iya, laku nih semua Pak Saniranto nih. Iya. Iya. Halo Pak. Ya, Halo. Pak Asari ya, silakan Pak Asari. Di sini kita kan disuruh mengamati gambar itu. Benar. Ya, ini saya bertanya aja ya. Setelah saya amati, itu bilangannya sampai ratusan, Iya. ribuan. Kenapa bisa seperti itu? Terima kasih. Coba Iya, Pak Saniranto dulu tanggapi. Silakan tanggapi Pak Saniranto. Boleh kami menanggapi, Bu? Ya, boleh bantu. Nah, Silakan. Bapak dulu. Oke, terima kasih. Iya. Itu kan ada 4 bilangan. Yang mana Ya. bilangan dari 4 bilangan itu kita disuruh membuat pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaan terbuka ini yang jawabannya banyak kan menariknya. Iya, betul. Pertanyaan begini, bilangan manakah yang termasuk bilangan ratusan manakah yang bisa terbentuk dari bilangan itu? Nah, Iya. nanti beri imani apa namanya? Terbuka. Banyak jawabannya, Pak. Mengandalkan banyak jawaban, contohnya 250. Iya, 253, 352. Iya. 352. Iya. Banyak jawabannya. 825. Ya. Ribuan itu bilangan Ribuan. ribuan ada yang Iya, bisa iya. ada 2000
438. Iya. 5.000. Ada 3.000. banyak tuh. Nah, Jadi jadi begitu Pak Asari. Bagaimana kira-kira? Ya, ya, Nah, baru- betul. Betul Pak, karena tadi saya karena bukan ahlinya di sini, makanya saya kok bisa gini. Rupanya di dekat-dekatkan bilangan itu ya. Oke, makasih Pak Sudirto. Makasih. Baru paham. Oke. Iya. Terima kasih Pak Asari atas pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu semuanya, nampaknya tidak ada lagi tanggapan. Berarti presentasi dari kelompok 3 sudah oke, sudah disetujui semua. Nah, terima kasih Pak Saniranto dan kawan-kawan ya. Nah, baiklah, Bapak Ibu yang guru hebat yang saya hormati, tadi kita sudah berdiskusi tentang membuat pertanyaan. Ada pertanyaan produktif, ada pertanyaan imajinatif, dan ada pertanyaan yang terbuka. Dari ketiga tadi dapat saya simpulkan bahwasanya Bapak Ibu semuanya sudah paham ya Bapak Ibu ya. Oke, Insya Allah ya. Karena memang masing-masing dari pertanyaan produktif ada juga yang tidak produktif ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut kepada sesi selanjutnya ya. Lebih ya. Jadi kita materi tentang kegiatan 1.31 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Bu Fasda IPS Ria Lestiana. Kepada Bu Fasda Ria, kami persilakan. Minta waktunya ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Nah, untuk kegiatan kita selanjutnya, kita akan masuk ke LMS Bapak Ibu. Di kegiatan 1.3.1 mengidentifikasi tujuan. Sudah nampak Bapak Ibu share screen saya? Sudah, Bu. Kita buka 1.3.1 di situ. Oke. Nah, di sini saya akan membacakan sekilas aja Bapak Ibu karena waktu kita juga sudah mepet, nanti ada dikebor lagi kita. Nah, identifikasi tujuan pembelajaran untuk LKPD. Siapa yang tahu LKPD itu apa Bapak Ibu? LKPD? Lembar kerja peserta didik. Oke, terima kasih Ibu. Nah, ada 3 langkah mudah mengevaluasi tujuan pembelajaran di sini dengan yang pertama, identifikasi kata kerja operasional atau KKO yang sering kita dengar ya Bapak Ibu, yang mengarah ke HOT, pertanyaan HOT. Kemudian, mencocokkan cakupan kompetensi dasar atau KD dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, meninjau kembali apakah tujuan pembelajaran tersebut mencakup komponen LKPD yang baik atau tidak. Nah, di lembar identifikasi tujuan pembelajaran di 1.3.1 ini ada 13 slide. Itu nanti harus Bapak Ibu pelajari sampai ke halaman 13. Itu halaman 1. Nah, di halaman 2 di sini ada mengidentifikasi tujuan pembelajaran untuk LKPD. Di sini Bapak Ibu untuk berlatih mengevaluasi tujuan pembelajaran secara langsung yang diambil dari RPP beberapa guru di lapangan. Di sini ada RPP 1 dan RPP 2. Coba Bapak Ibu bandingkan di situ apa bedanya? Silakan. Halo. Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan? Ya, kecil tulisannya. Oh, kecil. RPP 1 dan 2 tuh, Bu. Sesuatu loh, Bu, RPP 1. Karena ini udah setali tulisannya ini karena mata. Iya, ini Pak, ini pun karena di LMS jadi dia terlihat makin malah mengecil ini. Oh, ya. Udah 200% tapi nggak mau juga.
Nah, di sini langsung aja saya ini kan aja karena nggak nampak. Susah ini Pak, dibesarkan nggak mau. Di sini di RPP 1 ini tujuan pembelajarannya dicantumkan. Sedangkan di RPP yang kedua, tujuan pembelajarannya tidak dicantumkan, Bapak Ibu. Jadi kita RPP pakai 1 yang aja, mana? Bu. Yang sesuai dengan 1. RPP yang 1, iya. Karena kita ada tujuan pembelajaran di RPP itu ya, Pak. Kita lanjut, setelah itu kita lanjut yang kedua. Nah, di sini identifikasi tujuan pembelajaran untuk LKPD. Kita tentu selama ini udah tahu tentang KKO ya Bapak Ibu, tentang C1, C2, C3, C4, sampai C6. Untuk menciptakan pertanyaan yang hot, yang tidak hot. Ya kan Bapak Ibu? Nah, di sini nanti ada lanjutannya. Nah, di identifikasi tujuan pembelajaran untuk LKPD. Nah, kita di sini mengidentifikasi KKO RPP 1. Nanti Bapak Ibu di situ disuruh mencari di kompetensi dasar manakah kata yang menunjukkan KKO. Kira-kira di sini mana Bapak Ibu yang kata-kata yang menunjukkan KKO? Jelas. Menjelaskan. Menjelaskan. Terus? Membandingkan. Membandingkan, Bu. Menentukan. Menentukan. Habis. Yang ini ada ya. Coba kita cek ya Bapak Ibu. Ya, nah, berarti menentukan dia enggak, tidak Bu. termasuk. Menjelaskan dan membandingkan. Nah, oke. Berarti menjelaskan dan membandingkan. Iya. Nah, nanti di LMS Bapak akan seperti itu. Kemudian yang tujuan pembelajaran di sini ada klik kata-kata yang menunjukkan KKO mana ini Pak? Yang kira Bapak Ibu yang kira-kira kata yang ada di KKO. Menghitung. Hitung, Bu. Hitung. Oke, kita coba ya. Menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Tidak. Oke, kita coba ya. Penemuan berarti tidak. Dia adalah menghitung. Nah. Oke. Jadi ini di tujuan pembelajaran yang termasuk menunjukkan KKO dia ada di menghitung. Nah, selanjutnya. Nah, di sini cakupan KD versi VS tujuan pembelajaran RPP 1. Cermatilah cakupan KKO pada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada RPP ini. Ini ya Bapak Ibu, cakupan KKO-nya di RPP dan di kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Jadi KKO-nya itu harus tercantum di kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya di sini. Bandingkan cakupan KKO dan keterampilan topik antara KD dan tujuan pembelajaran pada RPP 1. Apakah tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang dirumuskan sudah mengarah ke dalam berpikir tingkat tinggi atau hot? Gimana Bapak Ibu? Ini yang mana? KKO sesuai dengan nomor 1 gimana? Sesuai dengan konsep berpikir tinggi. Sudah, Bu? Ya, terus? Ya. Terus sudah, tapi menyelesaikan masalah mengarah kepada berpikir tinggi. Ya, betul. Nah, ada nih Bu. Satu tuh, Bu. Kurang nih. Di atas, Bu. Nomor 1, Bu. Nomor 1. Dan 4. Sama ini. Oke, nah seperti itu nanti ya Bapak Ibu di LMS-nya. Lanjut. Nah, di sini cakupan tujuan pembelajaran dengan LKPD RPP 1. Di sini ada kompetensi dasarnya. Apakah tujuan pembelajaran sudah mencakup komponen LKPD yang baik? Sudah. Oke. Nah, udah paham berarti Bapak Ibu. Nah, di sini
Y, RPP sudah selesai dianalisis. Sekarang coba analisis pada RPP 2. Nah, di sini. Identifikasi tujuan pembelajaran untuk LKPD. Kompetensi dasar. Klik kata yang menunjukkan KKO. Mana nih, Bu? Yang di 3 Analisis. Analisis. Terus? Percobaan. Melaporkan? Melaporkan, Bu. Melaporkan. Melaporkan. Oke. Yang kedua? Mengamati. Mengamati. Terus melaporkan ya? Melaporkan. Lakukan. Lakukan. Ini ya? Bukan. Coba ya, kita Dua cuma dua. Nah, melakukan berarti Dia mengamati sama melaporkan. Dia cuma mengamati dan melaporkan. Di tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, cermatilah cakupan KKO pada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada RPP ini. Ada menganalisis, ada pengaruh kalau ada pengaruh. Negara menjawab itu. Nah, ini ya Bu, bisa cermati dulu, baru kita lanjutkan. Apakah tujuan pembelajaran kompetensi dasar yang dirumuskan sudah mengarah ke dalam pembelajaran berpikir tingkat tinggi atau HOT? Sudah, tapi Saya ulang lagi ke sini sebentar. Nih, seperti ini. Nih. Sudah, Bu. Sudah? Melaporkan hasil percobaan. Mengamati perubahan wujud benda, melaporkan. Berarti yang ini yang mana, Bu? Tapi melaporkan mengarah kepada berpikir tinggi. Sudah, Bu. Ini, oh, salah, Bu. Satu, Bu. Satu. Dua. Tiga. Oke. Ya. Sama. Ada yang salah. Ayo, coba Pak Ibu. Tiga, Bu. Tolong di dua, tiga. 2 dan 3. Satunya belum, Bu. Satunya kan belum. Dua, tiga. Ya, 1, 2, dan 3. Oke. Nah, terakhir. Apakah tujuan pembelajaran sudah mencakup komponen LKPD yang baik? Belum, Bu. Oke, mantap Bapak Ibu. Nah, di sini langsung muncul nilai Bapak Ibu di situ. Ibu tes besok tujuan apa kok, Bu? Oke. Nah, setelah ini kita lanjut lagi ke 13.2. Nanti untuk kita di bor selanjutnya nih, Bu. 13.2. 3.2. Nah, di sini kita, Bu. 13.2. Identifikasi komponen LKPD. Nah, di sini ada 22 slide yang harus Bapak Ibu lewati, seperti yang tadi. Informasi konteks permasalahan. Pertanyaan dan perintah. Ini masih yang berkaitan dengan tadi, pertanyaan dan perintah. Kemudian, apakah Bapak Ibu guru masih ingat tentang pertanyaan yang mendorong siswa untuk melakukan sesuatu? Di sini sudah diapakan ya Bapak Ibu, diterangkan pengamatan, percobaan, penyelidikan atau eksplorasi itu termasuk produktif, berimajinasi atau mengkreasi itu termasuk imajinatif, menemukan lebih dari satu jawaban itu adalah pertanyaan terbuka yang tadi sudah kita lewati. Nah, apakah Bapak Ibu guru masih ingat tentang unsur-unsur pembelajaran aktif atau mikir? Itu sudah kita lewati kemarin ya Bapak Ibu. Ini slide-nya banyak Bapak Ibu nanti tentang RPP. Harus dibuka satu persatu. Tidak terhadap lagi.
Di sini ada langkah-langkah LKPD RPP 1. Lihat Bapak Ibu. Ini yang nanti akan kita diskusikan. Ini ada 22 slide di sini. Apakah di sini, ini kan tadi setelah ada RPP, kemudian di sini kita akan Bu. Apakah LKPD sudah mengarah pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Nih untuk sebagai pengingatnya di sini. Gimana Bapak Ibu? Sudah tercapai apa belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apakah LKPD ini sudah mengandung komponen LKPD yang baik? Sudah. Sudah mengandung informasi teks permasalahan. Sudah mengandung informasi konteks permasalahan. Nomor 1. Sudah Nomor 2 mengandung juga. pertanyaan dan perintah. Sudah. Oke. Lanjut. Manakah tipe pertanyaan yang ditunjukkan dalam LKPD tersebut? Produktifkah, imajinatif, terbuka? Produktif. Produktif. Imajinatif. Satu cuman dia. 8 nih. Apakah LKPD sudah mengarah pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Lihat lembar sebelah, Bu. Tervisi. Sangat. Sana. Sudah, Bu. Sudah. 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 Apakah LKPD ini sudah mengandung komponen LKPD yang baik? Di sini ada sudah mengandung informasi dan permasalahan. Sudah mengandung pertanyaan dan perintah. Oke. Manakah tipe pertanyaan yang diajukan dalam LKPD tersebut? Terbuka. Terbuka, Bu. Terbuka, Bu. Iya. Nah, untuk menentukan nilai Terbuka, Bu. poin ya. Kalau dia ada produktif. Dia produktif ini, Ibu, ya. Tidak terbuka tapi produktif. Dia harus melakukan. Nih di lembar kerja ini. Langkah-langkah penemuan rata-rata hitung. Komponen apa yang muncul pada pernyataan LKPD tersebut? Komponen pertanyaan atau perintah? Pertanyaan atau perintah? Oke. Apakah urutan LKPD pada RPP 1 sudah sesuai dengan struktur atau komponen LKPD yang baik? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang Bapak Ibu guru bisa istirahat sejenak sebelum lanjut aktivitas berikutnya pada LKPD 2. Nah, di sini. Cermatilah langkah-langkah LKPD RPP 2 berikut ini. Kelihatan Bapak Ibu. Di sini ada percobaan wujud benda. Percobaan benda karena kalor, perubahan wujud benda karena kalor. Kompetensi dasarnya, tujuan pembelajarannya ini tidak ada. Ya Bapak Ibu lanjut ya, saya lanjut ya karena waktu. Nah, apakah LKPD sudah mengarah pada tujuan pembelajaran yang dicapai? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Iya. Komponen apa saja yang muncul pada LKPD 2 tersebut? Pertanyaan. Komponen pertanyaan perintah, Bu. Itu lagi? Permasalahan, Bu. Permasalahan. Komponen atau konteks. Kemarin kan itu tematika berkaitan dengan Ingat ya Bapak Ibu untuk ngisi besok di LMS-nya. Nah, unsur mikir manakah yang mungkin terjadi ketika siswa diminta untuk mengerjakan LKPD tersebut? Unsur apa Bapak Ibu? Mengalami, Bu.
Ya, mengalami. Nah, Oke, dia berarti mengalami. Nah, di sini. Manakah tipe pertanyaan yang diajukan dalam LKPD tersebut? Apa yang terjadi pada Kak Barus? Jelaskan apa yang terjadi pada dasar piring. produktif. Sama terbuka, Bu. Sama terbuka. Terbuka. Produktif terbuka. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Apakah urutan LKPD pada RPP 2 sudah sesuai dengan struktur komponen LKPD yang baik? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Lanjut. Di sini kesimpulan ya Bapak Ibu, LKPD ini merupakan LKPD yang baik karena sudah memasukkan komponen LKPD yang lengkap. LKPD yang sederhana namun mendorong siswa untuk melakukan sesuatu dan mengarahkan siswa untuk membentuk pengetahuan sendiri melalui percobaan. LKPD tidak harus banyak aktivitas dan tidak boleh terlalu sedikit. Yang penting mengarah kepada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Oke, tetap semangat pada aktivitas selanjutnya. Nah, di sini nanti nilai Ibu juga akan muncul kalau sudah menyelesaikan 13.2. Selanjutnya kita ke kegiatan 13.3. Semua harus kita buka Bapak Ibu di LMS itu. Dari memahami kan gitu. Atau pesannya mudah-mudahan jaringan untuk kedepannya bisa lebih bagus lagi. Jaringan Towi lah sana. Nah, komponen lembar kerja di sini. Memahami lembar kerja yang baik. Bagaimana cara membuat lembar kerja peserta didik yang baik? Mari kita simak penjelasan pada slide berikut. Ada 8 slide di 13.1 di komponen lembar kerja. Di sini ada 8 slide ya Bapak Ibu, kita harus buka semuanya. Yang pertama, komponen lembar kerja peserta didik LKPD yang baik mencakup A. Memiliki identitas yang jelas. B. Memiliki struktur lembar kerja. Memiliki struktur lembar kerja ini mencakup 2, yaitu informasi, konteks permasalahan. Kemudian ada pertanyaan atau perintah dalam LKPD itu. Yang C. Mengarah pada tujuan pembelajaran. Selanjutnya, memiliki identitas yang jelas. Komponen LKPD yang baik memiliki identitas yang jelas, mencakup apa saja di situ identitasnya. Dari mulai nama siswa, ada kelas, ada tema, subtema, ada tujuan pembelajaran dan langkah-langkahnya. Jadi biar jelas kita memberikan LKPD itu kepada siswa nantinya. Nah, di sini memiliki komponen struktur lembar kerja. Komponen LKPD itu ada 2. Yang pertama, informasi atau konteks permasalahan. Yang kedua, di situ ada pertanyaan dan perintah. Informasi konteks permasalahan berisi tentang informasi atau konteks permasalahan yang dapat menginspirasi siswa untuk mengerjakan tugas atau menjawab pertanyaan. Di sini dapat dilengkapi, kita kalau memberikan LKPD kepada anak tuh bisa dilengkapi dengan gambar, dengan teks bacaan supaya mereka bisa melaksanakan tugas kita dengan senang. Kalau ada gambar-gambarnya Bapak Ibu, dengan teks bacaan, dengan tabel, juga dengan gambar konkret. Selanjutnya, nah, pertanyaan atau perintah berisi tentang pertanyaan atau perintah yang mengarahkan siswa untuk melakukan sesuatu, membuat siswa terlibat aktif dan kegiatan belajar, dan membantu siswa untuk menemukan pengetahuan melalui proses pembelajaran. Contoh pertanyaan yang mendorong siswa melakukan sesuatu, contohnya ini yang pertama, pertanyaan yang mengandung unsur belajar mikir. Yang kedua, pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Yang ketiga, pertanyaan produktif, imajinatif, dan terbuka.
Yang terakhir, belum, nomor 7. Mengarah kepada tujuan pembelajaran. Dalam membuat LKPD, sebaiknya menggunakan tujuan pembelajaran yang diturunkan. Yang pertama, berdasarkan kata kerja operasional, berdasarkan KKU kita ya Bu, dalam kompetensi dasar yang mengarah siswa untuk berpikir tingkat tinggi, itu ada di C3 dan C6. HOTS ya. Kemudian harus konkret, dapat dilihat observable-nya, dan dapat diukur atau measurable-nya di RPP-nya. Kemudian yang terakhir, penguatan. Pertanyaan merupakan alat mengajar yang penting untuk mendorong siswa berpikir, oleh karena itu guru perlu menguasainya. Ya, di sini ada if you ask where you text well. Jika Anda mengajukan pertanyaan yang baik dengan cara yang baik, sungguh Anda telah mengajar dengan baik. Nah, sampai di sini. Gimana Bapak Ibu? Sudah pahamkah? Insya Allah, Bu. Selanjutnya kita akan masuk ke BOR untuk kegiatan. Gimana Pak Gofur? Iya. Terima kasih Bu Tidak kita Ria. ini Pak. Iya, kalau melihat dari jadwal kita memang sudah sekarang jam 3:38. Ya. Nah, tadi memang Bapak Ibu, jikalau ada yang sudah membuat salah satu LKPD boleh ditampilkan. Ya. Sebentar Pak, saya share ini yang lembar LKPD-nya tadi mana tadi? Boleh. Biar sekalian aja Bu Ria yang share LKPD-nya Pak. Iya. Ya, Bu Ria tadi sudah Tugas jelaskan. mengembangkan sudah disampaikan Iya. tadi. Kegiatan kita di sini lembar kerja. Pak Gofur, saya kembalikan sama Pak Gofur. Iya, terima kasih Bu Ria atas penjelasannya terkait dengan pertama kita mengetahui itu mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang mana nanti kita untuk pembuatan LKPD ya Bapak Ibu ya, lembar kerja peserta didik. Ya, yang kedua tadi juga kita sudah mengidentifikasi komponen LKPD. Nah, bagaimana komponen LKPD yang baik? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya komponen LKPD yang baik itu mengandung unsur informasi ataupun konteks permasalahan. Di sini bisa kita buat ya. Selanjutnya itu LKPD yang baik itu juga mengandung unsur pertanyaan atau perintah ya. Tadi kita sudah membuat semacam pertanyaan, ada yang terbuka, ada imajinatif dan juga ada produktif ya. Ini daripada LKPD yang kita buat. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang tadi terakhir juga Bu Ria sudah menjelaskan apa saja komponen lembar kerjanya ya. Itu sudah dijelaskan oleh Bu Ria. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Atau Bu Ria atau yang teman-teman lain, bagaimana kita masuk ke BOR atau bagaimana? Kayaknya waktu udah nggak ini loh Pak, udah penutupan lagi Pak. Penutupan ini Pak aja lah Gafur. Pak. Tugas itu kita serahkan ke peserta, nanti dikirim ke Fasda masing-masing gitu. Boleh. Ya, Terima kita kasih. pasti ada yang diskusi nanti sama peserta. Nah, baiklah Bapak Ibu semua, karena waktu ya, jadi nanti tugasnya tadi ya bisa langsung dikasih ke Fasda dan juga kalau sudah selesai kita kumpulkan di 1.34 ya, mengembangkan lembar kerja siswa atau kerja siswa. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, sekarang Gafur, kita lanjut ya. Kegiatan lanjutan Bapak. Ya, boleh. Silakan Bu Fitri. Ya, baik. Singkat saja ya Bapak dan Ibu, untuk kegiatan kita selanjutnya, untuk tanggal 9 November, kita akan melakukan kegiatan application kegiatan 2.1.1 sampai 2.1.2. Jadi diharapkan Bapak Ibu untuk dapat mengunggah LKPD-nya
baik itu secara pribadi ke WA Pasdanya masing-masing ataupun boleh, tetapi jangan kalau bisa tidak di grup POP ya. Lebih baik di Pasdanya masing-masing. Ya mungkin itu saja untuk kegiatan selanjutnya. Saya kembalikan ke Pak Gofur. Iya, terima kasih Bu Fitri atas informasinya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, tibalah kita di akhir daripada kegiatan ini. Tapi sebelumnya, ini saya mau dengar nih suara Pasda Bu Nur Aisyah nih dari tadi nggak dengar-dengar ya. Gimana Bu Nur Aisyah? Kira-kira yang disampaikan, silakan Bu Nur Aisyah. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih Bapak Gapur. Suara saya dirindukan juga ya Pak Gapur ya. Iya. Pasti sebenarnya itu, Bu. kita. Ya. Bagaimana Iya. Bu? Untuk sesi selanjutnya, Iya. Bapak Ibu, saya akan memberi kita penguatan untuk kita bersama. Pertanyaan merupakan alat mengajar yang penting untuk mendorong siswa berpikir. Jika Anda mengajukan pertanyaan yang baik, sungguh Anda telah mengajar dengan baik. Berlatihlah merumuskan pertanyaan yang produktif, imajinatif, dan atau terbuka, sesuai pelajaran masing-masing. Coba, karena pertanyaan tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Kajilah efektivitas pertanyaan tersebut dan kembangkanlah dalam pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, mungkin demikian penguatan kita untuk sore hari ini. Silakan Bapak Ibu guru hebat, isi link absen kita pada kolom chat sudah saya bagikan. Bapak Ibu guru hebat silakan ambil di kolom chat atau silakan lihat di grup masing-masing. Mungkin Bapak Ibu Fasdanya sudah membagikan link chat kita untuk absen. Ya, Bapak Ibu guru hebat, mungkin sesi berikutnya adalah sesi foto bersama. Mohon izin untuk rekan saya Fasda yang lain, silakan mendokumentasikan foto kita bersama. Bapak Ibu guru hebat, silakan on kamera ya Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, silakan on kamera. Karena sesi ini akan kita tutup. Masih banyak yang belum on kamera Bapak Ibu. Bapak Saniranto, Ibu kamera. Andina, Sebentar saja Bapak kameranya Ibu. Bu Isna, Pak Didi, Pak Faiz, Bu Desmi. Bu Fitri, mohon izin Bu Fitri. Ya. Desma. Baik Bu. Ya, tolong dokumentasikan apa kita ya Bu Fit. Iya, baik Bu Nur. Soalnya mendadak Bu sekali. Imas. Saya juga merekam kegiatan kita kok dari awal, insya Allah. Ya. Pak Matur. Sudah siap, Pak Matur. Sudah siap Bapak. Dengan kamera. Kita on kameranya, kita hitung. Ayo Bapak Ibu, kita hitung. Hitung mundur ya. 3, 2, 1, ayo gaya. 3, 2, 1. Tunggu. Aksi yang lain. Oke. Sekali lagi ya Bapak Ibu guru hebat. 3, 2, 1. Jempolnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat karena sudah berpartisipasi pada kegiatan Zoom kita siang menjelang sore hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kita hari ini membawa berkah dan faedah untuk kita bersama. Untuk itu saya akan menutup kegiatan kita sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali, bergabung kembali dengan keluarga Bapak Ibu guru hebat. Saya tutup mewakili teman-teman Fasda yang lain. Saya tutup dengan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu Fasda. Sama Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Fasda. Sama Bapak. Saya mau pamit dulu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga mohon izin ya Bu Nur Hayati.
Iya, silakan Pak Gopur, Iya, tutup pintu terakhir. Ya, Saya assalamualaikum. ditutup gerbang Oh ya, ya, Bu. mohon izin Bapak Ibu guru hebat jika kami dalam menyampaikan Kasihan ya, materi Ibu. siang hari ini ada kesilapan dan kesalahan. Mohon maaf sekali lagi. Izin ya. Mohon izin kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau Pak Gopur tutup semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host terakhir.